adik-adik, kembali lagi berjumpa dengan Kak Brian di ibadah sekolah minggu dan remaja hari ini. Kita akan memulai ibadah ini dengan mengangkat satu pujian yang berjudul Dari Terbit Matahari. Semuanya diundang berdiri ya. Kita menyanyikan ini dengan semangat dan juga penuh sukacita. Oke? Ya, adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa pembuka yang akan dibawakan oleh Kakak Iyo. Pada Kakak Iyo, dipersilakan. Baiklah adik-adik, kita masuk dalam doa pembuka. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan pelihara dan lindungi kami. Saat ini kami ingin bersekutu bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui kreativitas yang akan kami lakukan bersama-sama. Berkati hati kami, berkati setiap kami, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, semuanya dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Yolanda. Namun, sebelum itu kita akan mengangkat satu pujian yang berjudul Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau
adik-adik sekolah minggu dan remaja, jumpa lagi dengan Kakak Yolanda yang dimana pada hari ini kakak bertugas sebagai pelayan firman di ibadah kita di hari minggu ini. Dan adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, alangkah baiknya kita satu di dalam doa, sikap doanya yang baik, tutup matanya, lipat tangannya, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan telah memberkati kami, menyertai kami hingga pada saat ini kami dapat berkumpul bersama-sama secara online untuk beribadah sekolah minggu dan remaja Gemis Elim. Kiranya Tuhan firman yang akan kami dengarkan dapat kami lakukan, dapat kami terapkan di hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu saja kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, jadi ayat Alkitab yang akan kita bacakan pada hari ini adalah terdapat dalam Yohanes 15 pasal 13. Kakak ulangi sekali lagi ya, Yohanes 15 ayat 13. Baik adik-adik, kalau adik-adik sudah menemukan pasalnya, ayatnya yang akan kita bacakan, mari kita baca bersama-sama masing-masing di rumah adik-adik masing-masing. Oke, 1, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi sekian ayat yang kita bacakan untuk firman pada minggu hari ini. Dan adik-adik, sebelum kita masuk dalam renungan, Kakak Yolanda ingin mengajak adik-adik nih untuk melakukan suatu prakarya yang nanti akan adik-adik tunjukkan di hari Natal nanti. Jadi adik-adik kira-kira mau bikin apa ya kita? Nah, adik-adik, Kakak Yolanda telah meminta tolong kepada perwakilan kakak remaja yaitu Kakak Marsha dan perwakilan adik sekolah minggu yaitu adik Michelle untuk membantu adik-adik dalam membuat prakarya yang akan dilakukan adik-adik nanti. Wah, kayaknya bakal seru banget nih ya adik-adik. Mari kita simak video yang akan ditampilkan setelah ini. Lalu adik-adik bisa buat prakaryanya di rumah secara masing-masing. Oke, tanpa tunggu lama-lama, let's get started. Nah, oke adik-adik, jadi art and craft yang akan kita buat adalah postcard Natal atau kartu ucapan Natal yang akan kita berikan kepada orang-orang yang kita sayangi. Jadi barangnya yang perlu kita siapkan adalah kertas origami berwarna hijau untuk pohon Natal, kertas alas untuk bukunya, dan juga gunting, double tip, dan juga spidol. Oke, jadi awal-awal kita harus melipat kertas origami berwarna hijau secara bolak-balik seperti yang ada di contoh di video ya adik-adik. Bisa lipat perlahan hingga sampai di ujung kertas. Nah, setelah selesai akan berbentuk seperti ini adik-adik, seperti ada pennya. Setelah itu kita pindah kepada alas kertas yang akan digunakan. Adik-adik boleh pakai kertas atau kertas notebook yang adik-adik punya. Adik-adik lipat menjadi 2 dengan rata ya adik-adik, dan bentuk seperti buku yang dapat dibuka. Oke, selanjutnya kertas yang sudah dilipat tadi adik-adik bisa potong sesuai dengan panjangnya. Jadi pertama-tama harus dipotong dulu yang paling panjang, setelah itu yang sedang, setelah itu yang pendek, dan paling pendek supaya dapat membentuk pohon Natal yang akan adik-adik buat. Nah, berikut adalah contoh kertas-kertas yang sudah dipotong oleh adik Michelle nih. Coba kita lihat. Nah, setelah itu
kertas origami yang sudah dipotong barusan akan ditempelkan dengan double tip yang guna untuk menempelkan kertas origami tersebut kepada alas kertas yang telah adik-adik lipat barusan. Seperti ini ya adik-adik, depan belakang harus diisi double tip. Nah, setelah semuanya selesai ditempelkan oleh double tip, jangan dulu dibuka ya adik-adik. Adik-adik boleh susun dulu sesuai dengan ukurannya sehingga dapat membentuk pohon Natal. Jadi adik-adik susun dulu, lalu adik-adik buka lapisan double tipnya, lalu adik-adik tempel di sisi samping saja. Sisi samping saja ya adik-adik. Nanti untuk sisi sampingnya akan ditempelkan setelah double tip yang di atas telah dibuka. Jadi adik-adik boleh tempelkan dulu bagian sisi sampingnya dengan double tip yang ada di bagian bawahnya. Lalu setelah itu nanti double tip yang di atas dibuka, dan lalu kertas alas yang telah dijadikan postcard itu dapat adik-adik tutup sehingga kertas-kertas origami dapat menempel dengan alas kertas tersebut. Nah, kita lihat contohnya yang ada di layar ya adik-adik. Adik-adik, setelah adik-adik tutup, adik-adik boleh tekan-tekan seperti ini agar dapat menempel dengan baik ya. Lalu setelah dibuka, tada, memunculkan hasil prakarya adik-adik, yaitu pohon Natal dengan art and craft adik-adik. Nah, adik-adik untuk di atas dan di bawah boleh adik-adik tambah dengan spidol yang berwarna kuning untuk bintang dan juga coklat untuk batangnya. Dan di halaman depan adik-adik dapat menuliskan apa yang adik-adik ingin sampaikan untuk ucapan Natal dalam postcard Natal yang telah adik-adik buat ini. Adik-adik bisa menuliskan apapun yang ingin adik-adik tuliskan, dan juga adik-adik bisa hias dengan gambar-gambar lucu seperti apa yang telah Marsha buat di postcardnya ini. Nah, adik-adik bisa lihat sendiri kan, lucu banget adik-adik. Kalau dibuka juga dapat menunjukkan pohon Natal yang telah adik-adik buat. Oke, sekian adik-adik. Wah adik-adik, kembali lagi nih dengan Kakak Yolanda. Gimana prakaryanya tadi? Seru banget kan yang tadi telah dibuat oleh Michelle dan juga Marsha. Pasti adik-adik juga gak sabar nih mau buat kerajinan art and craft yang barusan telah dibuat. Jadi adik-adik, tujuan dalam kita membuat art and craft tersebut, prakarya tersebut yang berbentuk postcard yang akan nanti diberikan kepada orang-orang yang adik sayangi seperti mama, papa, oma, opa, kakak, dan adik, om, tante, semuanya itu bertujuan untuk mengungkapkan kasih adik-adik yang tulus kepada orang-orang yang adik-adik sayangi, seperti apa yang telah kita baca di Yohanes 15 pasal ayat 13 tadi. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus datang ke dunia agar kita semua diselamatkan adik-adik. Nah, 2 bulan lagi kita akan merayakan hari kelahiran Yesus Kristus kan. Jadi adik-adik, art and craft yang barusan kita buat itu, nantinya adik-adik juga buat, itu adalah salah satu tanda kita sangat bersyukur akan kasih Yesus untuk kita, yang dimana kita akan menyalurkan kasih tersebut kepada orang-orang yang kita sayangi melalui prakarya yang telah adik-adik buat. Dan Tuhan Yesus datang ke dunia untuk kita, untuk menyelamatkan kita semua, dan terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik adik-adik, firmannya sudah selesai. Adik-adik boleh tutup Alkitabnya sekarang, dan kita akan menyambut firman yang telah kita renungkan tadi dengan lagu yang berjudul A Gift to You.
If we could, we would fill our hands with all the wonderful things you give us. Then we'd lift them up and give them back to you. Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I'll be. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I have, everything I have, all you've given me, all you've given me. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I'll be. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Is a gift to you. Ya, adik-adik semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Yolanda ya. Ya, selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Untuk persembahan ini adik-adik bisa kumpulkan terlebih dahulu, lalu store atau bisa dibantu oleh mama dan papa untuk mengumpulkannya dan kemudian di store ke kakak pengasuh ya. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan satu lagu, Berilah yang Baik. Semuanya nyanyi jangan sukacita ya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Ya adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat dan persembahan yang akan dibawakan oleh kakak Tita. Pada kakak Tita, dipersilakan. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana cerita firman Tuhan hari ini? Luar biasa ya. Nah, kita akan berdoa syafaat. Maka dari itu adik-adik semua ya, adik-adik sekolah minggu dan juga adik-adik remaja, sikap doa yang baik Kakak Tita akan pimpin kita semua untuk berdoa syafaat. Mari berdoa.
Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih jika pada pagi hari ini Tuhan Yesus senantiasa boleh membangunkan kami, adik-adik sekolah minggu serta remaja Gemis Elim untuk memulai aktivitas kegiatan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan masih boleh mengizinkan kami semua untuk datang beribadah bersama-sama dalam ibadah gabungan PLK Anak dan Remaja Gemis Elim. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk jalannya ibadah, terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kiranya Tuhan Yesus, firman-Mu ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami masing-masing, dan terlebih khusus Tuhan, kami adik-adik sekolah minggu serta remaja senantiasa boleh terus menjalankan kehidupan yang baik seturut dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk adik-adik sekolah minggu dan remaja Gemis Elim di dalam setiap pendidikan mereka, dalam pergaulan mereka, bahkan masa anak-anak serta remaja mereka. Di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, aktivitas banyak dilakukan atau dilaksanakan di rumah masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang boleh kami lakukan di rumah, itu semua senantiasa boleh berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan bagi adik-adik sekolah minggu dan juga remaja Gemis Elim yang mungkin saat ini ada yang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan senantiasa menyembuhkan mereka lewat obat-obatan serta minuman yang mereka konsumsi, beserta dengan keluarga yang senantiasa juga boleh bersama-sama merawat dan menjaga mereka. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang belum sempat hadir ikut dalam ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menyertai mereka, Tuhan mengetuk pintu hati mereka agar pada minggu depan mereka boleh bersama-sama kembali berkumpul dengan kami semua untuk beribadah. Tuhan yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami, mama dan papa kami, di dalam pekerjaan mereka, di dalam tugas dan tanggung jawab mereka dilepas pribadi. Mama kami yang senantiasa menjaga kami, mendidik kami di rumah, senantiasa memberikan kami makanan yang cukup, senantiasa memberikan kami nasihat dan sebagainya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mama, memberikan kesehatan selalu, kekuatan, dan roh kebijaksanaan agar di tengah-tengah aktivitasnya, kiranya mama kami boleh senantiasa menjalankannya dengan baik. Kami juga berdoa bagi papa kami yang ada di manapun Tuhan saat ini sedang bekerja. Kiranya Tuhan boleh memberkati papa di dalam pekerjaannya, di dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala keluarga. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kesehatannya, Tuhan memberikan selalu roh kebijaksanaan bagi papa kami. Tuhan yang baik, kami juga berdoa Tuhan bagi gereja kami Gemis Elim dalam setiap program kerja mereka, pelayan yang sudah Tuhan tempatkan di dalamnya. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik, memberikan roh rendah hati bagi setiap pelayan kami agar boleh melayani Tuhan di tengah-tengah gereja kami dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, di dalam setiap polemik yang ada, terlebih khusus Tuhan saat ini kami masih ada dalam pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati pemerintahan kami agar boleh diberikan kebijaksanaan, diberikan roh takut akan Tuhan dalam mereka menentukan setiap kebijakan pemerintah, agar boleh menunjang kami semua dan berkati kami sebagai warga negara Tuhan, agar boleh menjalankan setiap aturan yang ada, protokol kesehatan yang ada dengan baik. Kami juga tak lupa Tuhan bagi saudara-saudara kami di luar sana, anak yatim piatu, bapak-bapak duda maupun ibu janda Tuhan dalam kesendirian mereka. Kiranya Tuhan Yesus boleh senantiasa hadir memberkati kehidupan mereka. Tuhan, banyak sekali doa yang kami mohon pinta ke dalam tangan-Mu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan lebih dulu mengetahui setiap isi hati kami. Maka dari itu Tuhan, kami alaskan doa syafaat kami Tuhan pada pagi hari ini di dalam doa yang telah Tuhan ajarkan kepada ke-12 murid-Mu dan akan kami ucapkan secara bersama-sama.
Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah kiranya namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, masih tetap semangat ya. Kita akan menyanyikan satu pujian yang berjudul Yesus itulah satu-satunya. Semuanya diundang berdiri ya. Kita akan menyanyikan ini dengan semangat dan sukacita. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu dan remaja kita hari ini. Dan kita akan mengakhiri ibadah ini dengan berdoa. Doa ini akan dibawakan oleh Kakak Iyo. Pada Kakak Iyo, dipersilakan. Baiklah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah ini. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pertolongan Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui kreativitas yang boleh kami lakukan bersama-sama. Kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan, sertai kami agar minggu depan kami juga boleh kembali bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Namun, sebelum kita berpisah, Kak Brian ingin mengingatkan pada adik-adik untuk selalu menjaga kesehatan dan juga jangan lupa untuk menggunakan masker dan rajin cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer ya adik-adik. Baiklah, adik-adik semuanya, sampai berjumpa di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.